Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam rumahmu pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan juga memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita tahu saat kita berdoa, saat kita mengucap syukur, ada berkat, ada mujizat di dalam setiap doa kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Saat kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu kami Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melimpahi kami dengan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di bulan yang baru ini Bapa, kiranya penyertaan-Mu tetap sama di bulan yang lalu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi adik-adik kami, anak sekolah minggu Tuhan. Yud Tuhan, kami percayakan Tuhan masa muda mereka dalam tangan-Mu. Karena aku tahu masa depan Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat mereka. Berkati kami pada pagi hari ini semua jemaat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Oh, terima kasih besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat suara mengatakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari katakan lebih dalam, mari katakan besar besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib buat kami.
Engkau sangat luar biasa bagi kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-muji Engkau dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama kita pagi berdiri saudara. Saya percaya sukacita di dalam rumah-rumah Tuhan ada dan Tuhan hadir. Biar bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Sama-sama kita pagi berdiri. Mari katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Janji Tuhan untuk kita pasti tergenapi atas kita. Biar bumi akan berlalu. Mari kita sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Mari kita goyangkan oma-oma, opa-opa, semua sampai kita bergoyang. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya salah. Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam hati. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam hati. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam hati. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya. Yesus indah dan indahlah, semakin indahnya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya. Katakan
Saudara percaya, katakan Yesus adalah kekasih kita. Tuhan kita dan jatuh cinta kita kepada Tuhan harus semakin dalam. Amin. Mari sama-sama silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita percaya bahwa setiap penyembahan kita selalu ada mujizat, selalu ada jawaban dalam setiap firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kemenangan ada di tangan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kekasih, angkat kedua tangan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat Kunci Daud, memohon bimbingan dan pertolongan kepadamu, kiranya terang-Mu menerangi hati dan pikiran kami di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar akan menerangi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Kunci Daud. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara semuanya? Saya berharap kita tetap sehat, semangat, dan ada sukacita di dalam Tuhan bagi kita semua. Dan kiranya kasih Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita, sehingga apapun situasi yang kita hadapi, tetap ada selalu sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa sudah sekitar 6 bulan kita melaksanakan ibadah di rumah secara online karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Saya berharap kondisi ini tidak mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena kita harus percaya apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita bulan ini adalah memberitakan Injil. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini,
sepertinya kesempatan atau peluang untuk memberitakan Injil semakin sempit atau terhalang oleh adanya wabah pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 sepertinya telah membatasi dan mempersempit ruang dan waktu kita untuk memberitakan Injil. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Tuhan punya rencana untuk memakai orang-orang yang dipilihnya dalam memberitakan Injil, seperti pada saat jemaat mula-mula. Pada zaman Saul belum bertobat. Kita semua tahu bagaimana kondisi pada saat itu. Tapi justru Tuhan memakai Saul untuk menjadi orang yang luar biasa di dalam memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu cemas atau bimbang, apalagi takut. Penyertaan Tuhan pasti selalu ada, karena memberitakan Injil adalah perintah dan janji Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 20. Ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan ayat yang 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita bulan lalu adalah hati yang berkorban. Tema ini tentunya berkaitan erat dengan tema kita pada bulan ini, karena merupakan landasan yang pokok di dalam memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil mengandung resiko pengorbanan. Karena memberitakan Injil adalah bentuk pengorbanan kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Sebab Yesus Kristus telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Maka Tuhan menugaskan kepada kita untuk menyelamatkan sesama kita dengan memberitakan Injil keselamatan itu. Saudara-saudara jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, adanya wabah pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi mungkin sama dengan situasi dan kondisi yang dihadapi atau yang terjadi sekitar tahun 1875 di daerah Tapanuli atau di daerah orang Batak di Sumatera Utara. Setiap hari antara 20 sampai 30 orang anak meninggal dunia akibat adanya wabah pandemi kolera. Lewat pengobatan dan pelayanan kepada orang sakit, Ludwig Ingwer Nommensen atau yang dikenal dengan Ludwig Nommensen, seorang penginjil yang berasal dari Jerman, berhasil memberitakan Injil kepada orang Batak yang membawa dampak yang luar biasa dalam pemberitaan Injil di seluruh tanah Batak dan atau di Tapanuli, sehingga banyak orang Batak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi menurut sejarah, sebelum Ludwig Nommensen berhasil dalam memberitakan Injil di tanah Batak, ada 2 orang Amerika yang telah berkorban dan menjadi martir, yaitu Samuel Manson dan Henry Liman. Makam dan monumen mereka ada di desa Lobu Pining, Tapanuli Utara. Demikian juga yang dialami oleh 5 orang misionaris dari Amerika Serikat, yakni Jim Elliot, Ned Saint, Peter Fleming, Ed McCallie, dan Roger Youderian. Mereka mati dibantai oleh suku Waodani di hutan pedalaman Ekuador. Tapi setelah beberapa tahun, suku Waodani bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Banyak
misionaris di berbagai belahan dunia yang menjadi martir dalam memberitakan Injil keselamatan. Termasuk di kampung halaman saya di Tanah Toraja, ada misionaris yang dibunuh karena pemberitaan Injil yang mereka sampaikan bertentangan dengan adat dan kepercayaan orang Toraja. Kondisi tersebut sama dengan yang dialami oleh Stefanus yang memberitakan Injil di Yerusalem. Stefanus mati dilempari batu oleh tokoh-tokoh atau tua-tua orang Yahudi yang menentang pemberitaan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan Yesus adalah kewajiban orang percaya, termasuk kita jemaat Kunci Daud. Tetapi kadang kita terkendala oleh persepsi yang kurang tepat tentang pemberitaan Injil. Memberitakan Injil tidak harus dan tidak selamanya dari atas mimbar atau di depan jemaat. Banyak ruang dan metode untuk memberitakan Injil. Tidak harus hebat berbicara di depan orang banyak. Memberitakan Injil, kita harus mulai dari yang sederhana, yang mudah, tapi merupakan penginjilan yang vital dan strategis. Nah, ini yang vital dan strategis harus kita perhatikan, yaitu dimulai dari keluarga dan di dalam rumah kita. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ini artinya setiap saat kita harus memberitakan atau menceritakan firman Tuhan atau Injil kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita. Memberitakan Injil kepada anak-anak atau keluarga kita tidak hanya dengan ucapan atau cerita, tapi juga dengan keteladanan atau dengan buah yang kita hasilkan. Buah yang kita hasilkan akan kita lihat dan dirasakan oleh anak-anak kita. Dan tentunya buah tersebut akan tertanam, bertumbuh, dan berakar di dalam diri keluarga kita yang kelak akan menghasilkan buah yang sama dan pasti akan lebih baik dan lebih lebat buahnya. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi, suka atau tidak suka, orang tua adalah panutan atau teladan bagi anak-anaknya. Mereka akan meladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika gaya hidup kita ada kebenaran, maka kita juga bisa berharap gaya hidup anak kita ada kebenaran. Demikian juga tentunya sebaliknya. Demikian juga ketika kita memberitakan Injil kepada dunia dan kepada orang lain. Punya talenta untuk berbicara di depan orang banyak itu baik. Tapi bukan berarti kalau kita tidak punya talenta untuk berbicara, maka kita tidak bisa memberitakan Injil. Tapi bagaimana cahaya Injil itu? Atau yang paling penting, bagaimana cahaya Injil yang ada di dalam diri kita bisa dilihat oleh semua orang. Kalau kita terbatas untuk mengatakannya, biarlah dunia melihat terang Injil itu di dalam hidup kita yang kita tampilkan lewat ucapan dan perbuatan kita kepada dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Jim Elliot bersama 4 orang rekannya yang mati dibunuh oleh suku Waodani di pedalaman hutan Ekuador tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang sempurna seandainya tidak ada cahaya terang Injil atau buah Injil yang dihasilkan oleh keluarga dan anak-anak mereka.
Saudara-saudara, keluarga 5 misionaris yang mati dibantai oleh suku Waodani tidak mendendam, tetapi sebaliknya mereka mengampuni dan dengan semangat yang tidak kenal menyerah, mereka mengumpulkan donasi dan mensponsori upaya untuk mengirimkan bantuan dan melayani suku Waodani tersebut. Bahkan Steve Saint, salah satu putra korban, yaitu Ned Saint, yang melanjutkan profesi ayahnya sebagai penginjil, menjalin persahabatan yang erat dengan orang yang membunuh ayahnya. Dampaknya luar biasa. Suku Waodani bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan sahabat Steve yang merupakan pembunuh ayahnya menjadi penatua di gereja suku Waodani. Memang orang tua mereka telah menjadi martir dalam pemberitaan Injil. Tapi buah pemberitaan Injil, yaitu keteladanan yang ditabur di dalam keluarga mereka, yaitu kepada istri dan anak-anak mereka, telah tumbuh dan berakar dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Jadi saudara-saudara, persepsi tentang memberitakan Injil harus kita pahami dengan baik dan benar. Memberitakan Injil, prioritas utama kita adalah keluarga kita sebelum orang lain. Di dalam konteks yang lebih luas, memberitakan Injil pada keluarga besar kunci Daud adalah prioritas utama kita. Dan yang kedua, tidak harus menjadi pembicara atau pengkhotbah yang hebat, tapi bagaimana kita menghasilkan buah yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang, atau bagaimana hidup kita memancarkan cahaya Injil yang akan menerangi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan Injil harus terus berlangsung dalam situasi dan keadaan apapun, serta dimanapun dan kapanpun yang bisa kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Ludwig Nomensen yang mengobati dan melayani orang Batak yang berada dalam wabah pandemi kolera, atau seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa yang melayani dan merawat orang yang sakit kusta di Kalkuta, India. Saudara-saudara, peluang ini ada di sekitar kita, khususnya di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga besar kunci Daud. Memberitakan Injil atau menyelamatkan orang memerlukan pengorbanan, seperti yang sudah dialami oleh banyak orang terdahulu. Dan tentunya seperti yang dilakukan oleh teladan kita Yesus Kristus yang berkorban mati di kayu salib. Dalam sejarah pemberitaan Injil yang menghasilkan buah yang harum dan lebat, semuanya memerlukan pengorbanan. Oleh sebab itu, mari kita beritakan Injil dengan cahaya Injil, buah Injil yang bersumber atau yang dihasilkan oleh hidup kita setiap hari. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja di dalam setiap firman. Tuhan bekerja di dalam setiap doa kita. Mari saudara kekasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita bersyukur karena berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu Engkau sudah memberkati. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh hati kami berlimpah oleh rasa syukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan, dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu dalam keluarga kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kami dan membukakan pintu-pintu sukacita dan berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi buat Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dan kami bersyukur Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Johannes Payung atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari berjumpa dalam doa malam Selasa 11 Agustus bersama Bapak Stefanus Suwarno. MKD Gabungan hari Kamis 13 Agustus.
dan ibadah raya Minggu 16 Agustus bersama Bapak Petrus Tarigan. Selamat ulang tahun kepada Dias 5 Agustus dan Kevin 7 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Angkat kedua tangan kami Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami laksanakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online yang sudah kami laksanakan. Tuhan menerima segala pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, sebelum kami menutup ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pendidikan kami. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin.